Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Effendi Simbolon pada saat dialog dengan Bonyamin bahwa masalah satelit orbit tidak ada yang salah. Pada saat dialog antara Effendi Simbolon dengan Bonyamin di salah satu TVRI dengan menyatakan bahwa saat Effendi Simbolon menyatakan bahwa pembangunan satelit orbit yang dinyatakan Effendi Simbolon diduga tidak terbukti karena pemasangan satelit tersebut atas perintah presiden hanya perintah presiden dan hanya ada kesalahan kelalaian, tetapi perbuatan korupsinya diduga tidak terbukti karena hanya kelalaian, katanya. Kami tidak sependapat dengan Effendi Simbolon karena seluruh yang dibangun untuk kepentingan negara semua atas perintah presiden. Kalau ada yang melakukan korupsi merupakan tanggung jawab menteri yang membawai satelit orbit tersebut. Semua hasil putusan hakim arbitrase yang mengenakan denda kepada Kementerian Pertahanan hampir 1 triliun, maka semua uang 1 triliun tersebut merupakan kerugian negara yang merupakan perbuatan korupsi. Apa yang disengaja atau karena lalai itu tidak masalah, karena itu merupakan tanggung jawab daripada Menteri Pertahanan. Maka Menteri Pertahanan seharus bertanggung jawab soal pengelolaannya. Tidak boleh kata lalai dalam masalah tersebut. Ditambah lagi membuat pembangunan satelit dengan perusahaan swasta yang belum ada dananya, anggarannya, sudah dibuat perjanjian tersebut. Hal itu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Belum lagi semua rencana pembangunan itu mungkin sudah di-markup sehingga menjadi mahal. Itu nanti perlulah penelitian daripada kejaksaan. Atas masalah tersebut telah memeriksa perkara tersebut dan juga perkara tersebut telah dilaporkan Mabuk MD atas kesepakatan pemerintah melaporkannya kepada Kejaksaan Agung RI, dan Kejaksaan Agung RI sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan Kejaksaan Agung sudah menetapkan tahap penyidikan, dalam arti sudah menemukan minimal 2 alat bukti, tinggal menetapkan siapa saja jadi tersangkanya. Saya curiga mendengar pernyataan Effendi Simbolon, calon tersangkanya, sampai menyatakan kecil terbukti atas kasus satelit tersebut. Ada kecurigaan apa anggota DPR ada mengalir dana korupsi ke DPR tersebut. Ditambah lagi Bonyamin mengatakan bahwa kasus pembangunan satelit sudah masuk tahap penyidikan, sudah ditingkatkan ke penyidikan. Tetapi dibantah Effendi Simbolon, katanya masih tahap penyelidikan, belum tahap penyidikan. Padahal menurut Jaksa Agung sudah berkali-kali menyatakan lewat media sosial, sudah menyatakan bahwa perkara satelit tersebut sudah masuk tahap penyidikan yang sudah didukung minimal 2 alat buktinya. Harapan saya Effendi Simbolon ini agar mengikuti penyelesaian perkara satelit orbit Departemen Pertahanan tersebut, sehingga untuk mengetahui perkembangan kasusnya, jangan hanya menebak-nebak sendiri saja. Sudah Kejaksaan Agung menyatakan berkali-kali bahwa perkara satelit tersebut merupakan sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Kalau sudah masuk tahap penyidikan, tinggal berarti sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya dan tinggal menentukan siapa saja tersangkanya yang akan ditetapkan nantinya. Karena sebagai calon tersangkanya yang bertanggung jawab ada 11 orang. Siapa saja dari 11 orang itu nanti yang paling bertanggung jawab
untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada saya lihat masalah ini, masalah perkara satelit ini sudah di mana pemerintah bersama Menteri Polkam sudah sepakat meneruskan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung RI atas laporan daripada Mahfud MD, di mana Kejaksaan Agung segera melakukan penelitian atas perkara satelit tersebut. Dan juga setelah diperiksa beberapa saksi, Kejaksaan Agung sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, sehingga sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi bukan tahap penyelidikan lagi. Bedanya tahap penyelidikan sama penyidikan. Tahap penyelidikan maksud penjajakan siapa saja yang terkait, yang bisa dijadikan saksi, dan belum ada di sana ditemukan minimal 2 alat bukti. Tetapi kalau sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, maka perkara sudah ditetapkan sebagai penyidikan. Jadi sudah dapat ditentukan siapa saja tersangkanya, dilakukan penahanan, dan nanti disidangkan sampai ke pengadilan. Jadi harapan saya Effendi Simbolon agar mengikuti penyelesaian perkara satelit orbit Departemen Pertahanan tersebut. Sekian dan terima kasih.